Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Desain dan Analisis Berorientasi Objek. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan basis data berorientasi objek. Jadi dalam desain dan analisis berorientasi objek ternyata ada bagian pemodelan datanya. Nah, nanti ada secara khusus ya yang berorientasi objek. Mungkin selama ini kita lebih mengenal ke ERD atau Entity Relationship Database ya, yang biasa digunakan untuk merancang sebuah database berbasis relasional. Walaupun itu masih tetap relevan mengingat database yang kita gunakan kebanyakan adalah database relasional ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan menggunakan pemodelan basis data berorientasi objek. Nah, sebelum memulai pembahasannya, kita lihat dulu di sini tujuan pembelajarannya. Tujuan yang pertama, mahasiswa memahami dengan benar konsep pemodelan data yang menggabungkan prinsip pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP atau PBO lah ya, dengan desain basis data untuk menciptakan struktur yang lebih alami dalam memetakan objek dunia nyata ke dalam basis data. Jadi yang dimaksud alami di sini adalah alami OOP ya, karena kalau kita menyusunnya menggunakan pendekatan ERD ya atau Entity Relationship Database, itu sebenarnya menggunakan konsep di luar PBO itu sendiri. Khusus kali ini kita akan mempelajari bagaimana merancang sebuah struktur database menggunakan pendekatan Object Oriented Programming. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah mahasiswa dapat menyelesaikan soal latihan pemodelan data berorientasi objek. Yang ketiga, mahasiswa dalam mencari dapat mencari contoh nyata sendiri perancangan sistem informasi yang datanya dapat dimodelkan dengan konsep berorientasi objek. Nah, koreksinya nanti kalimatnya menjadi seperti ini ya. Kita lanjut. Prasyarat perkuliahan. Jadi untuk mengikuti perkuliahan ini tentunya mahasiswa diharapkan sudah mempelajari tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau OOP, meliputi di dalamnya setidaknya teman-teman paham soal kelas, objek, atribut, metode, pewarisan, dan polimorfisme. Kemudian teman-teman diharapkan juga sudah paham mengenai notasi UML atau Unified Modeling Language, seperti simbol-simbol dasar UML yang di dalamnya ada kelas ya, notasi kelas, objek, asosiasi, generalisasi, dan dependensi. Kemudian teman-teman juga pahamlah setidaknya mengenai logika dasar pemrograman ya, seperti konsep if, then else, if else, dan lain sebagainya ya, kemudian perulangan dan lain sebagainya ya. Oke, kita masuk ke materi utama kita. Yang pertama, integrasi desain basis data dengan objek. Nah, definisinya, integrasi desain basis data dengan objek berarti mendesain database yang mampu menyimpan dan mengelola data dalam bentuk objek. Bukan hanya tabel seperti pada tabel relasional yang tadi kita singgung. Nah, konsep utamanya yang pertama adalah kelas dan objek ya. Objek dalam basis data diwakili oleh kelas yang berisi atribut, properti, dan metode atau behavior. Saya kira teman-teman sudah familiar ya dengan istilah properti dan metode atau behavior ini. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah hierarki ya, atau urutan ya dari atas ke bawah ya. Nah, dukungan untuk pewarisan atau inheritance di mana kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, itulah yang dimaksud dengan konsep hierarki di sini. Kemudian teman-teman juga perlu memahami mengenai konsep enkapsulasi ya atau encapsulation. Data dan metode dalam konsep ini dapat dikelompokkan dalam satu unit kelas ya. Kemudian juga ada konsep polimorfisme. Jadi dalam PB itu ya, perancangan basis data berorientasi objek ya, juga ada nanti ini ya, konsep polimorfisme ini. Ini adalah operasi yang sama yang dapat digunakan pada berbagai tipe data ya. Jadi nanti satu metode yang sama ya dapat digunakan ya dengan perilaku yang berbeda ya, atau mengalami perubahan perilaku lah ya. Kita lanjut. Nah, keuntungan mengenai integrasi desain berbasis basis data dengan orientasi objek ini ya.
Yang pertama, representasi data lebih alami untuk sistem berbasis objek ya, karena kita konteksnya di sini adalah desain berorientasi objek. Yang kedua, mendukung tipe data kompleks seperti koleksi ya. Koleksi itu nanti ini sebenarnya lebih jelas nanti di itu ya, bahasa pemrograman Python ya. Nanti di dalamnya ya ada array, list, set, dictionary atau map ya, kemudian tuple ya, queue, stack, linked list dan lain sebagainya. Tapi khusus bahasa pemrograman lainnya seperti Java, PHP itu nanti sebenarnya hanya ada array ini saja ya. Dan nanti ada objek tentunya untuk Java ya. Nah, nanti tipe data lainnya ya selain koleksi nanti ada nested object ataupun array ya. Nah, array juga masuk di sini. Kemudian keuntungan berikutnya ya, kemudahan dalam integrasi dengan aplikasi berorientasi objek juga. Mengingat sekali lagi ya, kita di sini belajar atau bekerja ya dalam ruang lingkup analisis berorientasi objek. Nah, lanjut kita lihat contoh di sini ya. Mengenai integrasi desain basis data dengan objek ya. Contoh basis data berorientasi objek ya yang bisa diimplementasikan yaitu PostgreSQL ya dengan dukungan tipe data kompleks. Kemudian ada MongoDB juga sebagai basis data dokumen yang mendukung struktur nested juga. Ya, ini cukup terkenal dua-duanya ya. Selanjutnya ya kita pelajari mengenai definisi dan komponen ya dari objek relasional mapping atau ORM. Nah, ORM ini adalah teknik untuk menjembatani gap antara model berorientasi objek atau OOP dengan model basis data relasional. Nah, ini nanti yang bisa kita terapkan menggunakan database relasional ya seperti MySQL ataupun Microsoft Access. ORM memungkinkan pengembang bekerja dengan basis data menggunakan objek tanpa perlu menulis query SQL secara langsung. Nah, untuk komponen ORM nanti ada entity ya. Ini adalah representasi kelas sebagai tabel dalam basis data. Jadi sebelumnya kalau menggunakan ERD mungkin teman-teman menggambarkan itu ya harus merepresentasikan atau menggambarkan sebuah tabel. Tapi nanti bisa digambarkan di sini menggunakan entity atau nanti mirip dengan kelas lah ya. Nah, kemudian nanti ada atribut ya. Kalau atribut nanti sama ya. Ini prakteknya itu nanti adalah nama-nama kolom dalam tabel ya. Tapi nanti dalam desainnya ini adalah properti dalam kelas menjadi kolom dalam tabel ya. Kemudian relationship. Nah, nanti untuk relationship saya kira sama konsepnya dengan ERD. Ini adalah hubungan antar entitas dalam OOP yang diwakili dengan origin key dalam basis data. Nah, untuk tahapan ORM sendiri ya, nanti ada yang pertama ya adalah mendefinisikan model atau mendefinisikan kelas lah ya. Yaitu membuat kelas-kelas yang mencerminkan tabel dalam basis data. Kemudian tahap yang kedua yaitu konfigurasi mapping ya, yaitu menghubungkan kelas dengan tabel menggunakan framework ORM ya. Dan yang terakhir ya, yaitu query data. Yaitu menggunakan metode atau fungsi ya atau prosedur ya dari bawaan ORM ya untuk mengelola data tanpa SQL ya. Jadi nanti ini semacam kalau di MySQL atau di Microsoft Access kita membuat view-nya ya, view data. Nah, selanjutnya kita bahas dulu ya mengenai keuntungan dari framework ORM ini ya. Keuntungan yang pertama yaitu mengurangi boilerplate ya. Teman-teman yang kurang paham mengenai boilerplate ini ya. Ini adalah template atau kerangka dasar dari kode SQL yang sering digunakan sebagai titik awal untuk membangun query atau script kode SQL. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu menjaga konsistensi antara kode dan struktur basis data. Selanjutnya keuntungannya adalah mempermudah pengelolaan hubungan antar entitas ya, baik itu one to one, one to many, many to many itu nanti bisa digambarkan menggunakan ORM ini. Nah, untuk framework ORM populer ya nanti di Python ada SQL Alchemy ya, kemudian ada Django ORM juga. Untuk di Java nanti ada Hibernate ya, kemudian di PHP ada Eloquent Laravel ya, atau Doctrine ya. Kemudian di JavaScript ada Sequelize dan ada Type ORM juga ya. Nah, lanjut ya, kita lihat ya keuntungan dan framework dari ORM dalam bentuk tabel ya. Nah, perbandingan pemodelan relasional versus berorientasi objek ya.
Secara struktur data ya, relasional nanti dalam bentuk kolom dan baris, sementara dalam berorientasi objek ya, nanti bentuknya adalah kelas, atribut, dan objek. Kemudian secara hubungan. Nah, secara hubungan untuk pemodelan relasional ya, nanti bentuknya adalah for agent key dan join ya. Sementara dalam berorientasi objek bentuknya adalah referensi objek. Selanjutnya aspek tipe data ya. Untuk relasional nanti tipe data primitif ya, sementara untuk pemodelan berorientasi objek nanti tipe datanya ya adalah tipe data kompleks, yang nanti ada list, objek, dan lain-lainnya. Kemudian aspek ekstensi ya. Untuk aspek ekstensi pada pemodelan relasional itu adalah normalisasi untuk optimasi ya. Sementara pada pemodelan berorientasi objek nanti ekstensinya adalah pewarisan dan polimorfisme ya. Nah, selanjutnya kita lihat manfaatnya ya. Yang pertama, manfaat dari ORM adalah pengembangan lebih cepat ya. Karena dengan ORM pengembang dapat fokus pada logika bisnis tanpa perlu khawatir tentang detail implementasi basis data. Kemudian manfaat yang kedua adalah kemudahan pemeliharaan. Model objek yang terintegrasi dengan baik memudahkan pengembang memahami dan memodifikasi sistem. Selanjutnya yang ketiga adalah manfaat efisiensi. ORM akan berperan dalam mengurangi waktu penulisan query manual dan memungkinkan penanganan data secara lebih efisien. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai implementasi ya. Implementasi objek relasional mapping atau ORM menggunakan Java dengan framework Hibernate ya, salah satu ORM yang paling populer ya. Jadi nanti contoh implementasinya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, implementasi Java dengan Hibernate ya, yaitu tambahkan dependensi Hibernate. Nah, kita menggunakan Maven untuk mengelola dependensi Hibernate ya, yaitu dengan menambahkan kode berikut ke dalam file pom XML ya. Jadi nanti kurang lebih di dalamnya ya. Pada grup ID-nya ini diisi org.hibernate ya, kemudian artifact ID ya diisi Hibernate Core ya, kemudian versinya diisi ini ya final ya, versi final ya. Kemudian grup ID-nya kita gunakan MySQL ya, dengan artifact ID-nya adalah MySQL Connector Java ya. Untuk versinya yang versi 8 ya, MySQL-nya ya. Sampai end dependency-nya di sini ya. Ini start dependency, ini end dependency-nya. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk implementasi Java dengan Hibernate adalah konfigurasi Hibernate ya. Kita diminta untuk membuat file hibernate.cfg.xml untuk konfigurasi koneksi database ya. Nah, di sini menggunakan XML lagi ya. Doctype Hibernate configuration public ya. Hibernate ya configuration dt3/n ya. Kemudian di sini ada alamat Hibernate SourceForge ya. Ini alamat ini ya penyedia layanan CDN-nya ya. Kemudian configuration-nya ya. Ini Hibernate configuration ya. Kemudian berikutnya ini Hibernate connection driver kelasnya, yaitu com.mysql.cg.jdbc ya. Jadi drivernya menggunakan jdbc.driver ya. Kemudian untuk property name-nya Hibernate connection.url jdbc mysql /localhost 3306 my database property ya. Kemudian property name-nya Hibernate connection username diisi dengan root ya. Selanjutnya untuk passwordnya silahkan nanti sesuaikan dengan password dari database-nya ya. Kemudian selanjutnya ya dialeknya ini, nah ini ya ini tentu bahasanya kita menggunakan SQL ya, tapi kali ini kita menerapkan dialeknya yaitu ORG Hibernate dialek MySQL dialek ya, menggunakan dialek MySQL. Kemudian apakah Hibernate show SQL ya, di sini kita isi true ya. Selanjutnya ya Hibernate HBM2DDL autonya kita isi update ya. Sedangkan author dan booknya silahkan sesuaikanlah dengan apa pembuatnya masing-masing lah ya. Nah selanjutnya ya setelah kita melakukan sejumlah konfigurasi kita implementasi di sini ya. Dari ini ya pertama import JavaX resistance ya, semua diimpor.
kemudian import Java util array list ya, kemudian import Java util list ya. Nah, di sini kita membuat kelas author ya, dengan sejumlah entity seperti ini ya, sejumlah atribut ya. Ada ID ya, kemudian generated value, strategy, generation type, identity, private int ID ya, kemudian kolom name sama dengan name ya, kemudian private string sama string name ya. Nah, yang disimbolkan dengan add ini hanya ini ya, anotasi saja ya. Nanti properti kita adalah ID ini ya, kemudian string title ya, kemudian string publication date ya. Selanjutnya kemudian ada di sini properti string birthdate ya. Nah, selanjutnya ya di sini ya kita membuat private list ya terhadap book ini ya, new array list, ini membuat array list ya. Kemudian berikutnya ya di sini getter dan setternya ya. Jadi nanti ketika instansiasi ya nanti kita gunakan getter dan setter ini ya. Kita membuat get ID-nya yang itu yang mengembalikan nilai ID ya, kemudian set ID-nya yang mengembalikan ID saat itu ya. Kemudian di sini get name-nya return name ya, kemudian set name-nya string name ya, this name sama dengan name ya. Kemudian get birthdate-nya return birthdate juga ya, kemudian set birthdate-nya ya, string birthdate ya, diisi birthdate saat itu sesuai dengan pengubahan terakhir ya. Kemudian list book get book-nya ini mengembalikan juga data bukunya ya. Selanjutnya untuk set book-nya ya, dari list book ya, dia juga akan mengembalikan itu ya, property book setelah perubahan terakhir lah ya. Nah, selanjutnya kita buat entitasnya ya, atau membuat implementasinya ya. Di sini kita import Java Persistence ya. Kemudian di sini kita membuat class book ya, dan di sini ada property ID, title ya, kemudian ada publication date ya. Kemudian juga ada di sini objek author ya. Kemudian selanjutnya ya, ini ada get ID, set ID ya, get title ya, set title ya, fungsionalitasnya mirip-mirip lah ya. Kemudian get publication date ya, kemudian set publication date ya, nanti dia mengembalikan nilai-nilai sesuai dengan isian yang terakhir ya, get author dan set author ya. Kita lanjut saja berikutnya ya, yaitu operasi CRUD-nya ya, menggunakan Hibernate ya. Di sini kita import com example model author, book, session ya, kemudian factory dan configuration ya. Di sini kita membuat sebuah kelas Hibernate ya, Hibernate example ya. Kemudian di bagian main metodenya ya, atau metode utamanya ya, di sini kita membuat objek factory baru ya, new configuration ya. Kemudian di sini dipanggil configure Hibernate CFG XML ya, yang tadi kita buat di awal. Kemudian add annotation ya, author.class ya, kemudian add annotated ya, class book class ya, dan kita build session factory ya. Kemudian kita buat objek sessionnya ya, kita set dengan factory get current session ya. Kemudian kita implementasi di sini ya menggunakan block try catch ya, yaitu session begin transaction ya. Kemudian ini untuk mulai transaksi ya. Kemudian tambah data author, new author, kita membuat objek author baru ya. Kemudian author set name ya, diisi dengan name-nya misalnya George Orwell di sini ya. Nah, selanjutnya ya kita membuat objek book 1 ya, new book ya, set title, kemudian set publication date, set author ya. Dan buku 2 nanti kita perlakukan yang sama. Nah, kemudian selanjutnya ya author get book ya, kemudian kita tambah buku 1, buku 2 ya. Kemudian simpan data ya, session save author ya. Selanjutnya kita commit transaksi ya, session get transaction ya, commit ya. Kemudian biar nanti tampil outputnya ya, system out println data berhasil disimpan. Kemudian finally selalu factory-nya nanti di close ya. Jadi apapun yang terjadi dalam block try nanti ada proses close factory ya. Nah,
Hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Tabel author dan book akan dibuat secara otomatis di database Hibernate HBM2DDL auto sama dengan update. Kemudian data George Orwell ya, beserta 2 buku 1984 ya, dan Animal Farm ya akan disimpan di dalam tabel tersebut. Nah, query SQL nanti akan otomatis dihasilkan oleh Hibernate berdasarkan operasi yang dijalankan pada program ya. Selanjutnya ya, kita bahas di sini keunggulan dari ORM dengan Hibernate ya. Kita tadi implementasi Java ORM-nya menggunakan Hibernate. Yang pertama, penghapusan boilerplate SQL ya. Ini sesuai dengan konsep awalnya bahwa Hibernate dapat menangani query secara otomatis. Kemudian mapping objek ke tabel ya. Relasi antar objek Java dapat dipetakan langsung ke tabel. Selanjutnya mendukung relasi yang kompleks juga. Relasi one to many dan many to many dapat dikelola dengan mudah. Kemudian juga cross database compatibility ya. Nanti itu ya, beda database ya nanti juga kompatibel selama databasenya juga mendukung ORM. Nah, cukup mudah juga konfigurasinya dan kode Javanya masih tetap sama ya. Tapi resikonya kita juga harus belajar ORM di bahasa pemrograman Java. Nah, selanjutnya kita coba bahas ORM di PHP. Ini yang mungkin lebih familiar ya teman-teman yang belajar di Universitas Telkom, karena lebih banyak menggunakan bahasa PHP daripada Java. Untuk implementasi objek relational mapping atau ORM dengan PHP, framework yang populer adalah Eloquent yang merupakan bagian dari Laravel atau doktrin untuk aplikasi standalone. Nah, nanti kita akan bahas ya contoh implementasi ORM menggunakan Eloquent tanpa Laravel ya, karena Laravel sendiri mungkin sebagian dari teman-teman belum pernah mempelajarinya. Nah, yang pertama untuk instalasinya kita gunakan Composer saja ya untuk menginstal Eloquent, yaitu dengan perintah composer require illuminate /database ya. Nah, selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikan Eloquent-nya ya dengan membuat file PHP untuk konfigurasi database. Misalnya dengan nama bootstrap PHP ya. Nah, di sini ya kita gunakan use ya illuminate database capsule manager as capsule. Kemudian kita buat autoloader composernya ya. Require vendor autoload.php ya. Selanjutnya kita konfigurasi database-nya capsule new capsule ya, kemudian add connection. Kemudian di sini konfigurasi koneksinya ya, drivernya MySQL, hostnya adalah di sini contohnya menggunakan localhost ya. Kemudian databasenya sesuaikan nanti dengan nama databasenya ya. Kemudian untuk username-nya bawaannya kan root ya MySQL ya. Kemudian passwordnya kosong ya. Kemudian charsetnya UTF-8. Atau nanti kalau passwordnya sudah diubah nanti silakan sesuaikan dengan passwordnya. Untuk collection-nya gunakan UTF-8 Unicode CI saja, prefix-nya kosong saja. Kemudian set global untuk Eloquent-nya, capsule set global ya, dan capsule boot Eloquent. Nah, selanjutnya kita buat model Eloquent untuk buat model untuk merepresentasikan tabel di dalam database ya. Kita buat model author ya, bernama author ya, author.php. Kemudian kita panggil use illuminate database Eloquent model ya. Lanjut ya, kita di sini membuat kelas author extend model ya yang kita buat tadi ya. Dengan di sini ya kita memiliki property protected tabel ya dan isinya adalah author ya. Selanjutnya protected ya file label ya kita isi dengan name kemudian dan birthdate ya, array name dan birthdate ya. Selanjutnya kita relasi one to many dengan book ya dengan membuat sebuah fungsi public function books ya. Kemudian di dalamnya ada return this has many book ya, double titik class ya. Selanjutnya kita buat model Eloquent ya untuk representasi tabel dalam database untuk model book ya. Yaitu dengan menjalankan use illuminate database Eloquent model ya. Kemudian class book extend model ya, nama tabelnya protect tabel books ya.
Kemudian di sini ada protected file label, title, dan publication date serta author ID. Nah, relasi one to many dengan author dengan menggunakan fungsi ini ya atau metode ini ya. Public function author ya, di dalamnya return this belongs to author class ya. Nah, selanjutnya adalah operasi CRUD dengan eloquent. Nah, untuk operasi CRUD-nya ya buat file main PHP untuk menjalankan operasi CRUD, yaitu dengan memanggil bootstrap PHP tadi, author PHP dan book PHP. Selanjutnya kita coba tambah data ya, author create ya, name George Orwell, birthday 1903-0625, book ya. Kemudian book 1 ya. Book create ya, title 1984, publication date 19 inilah ya. Author ID ya. Kemudian book 2 nanti kurang lebih datanya seperti ini ya. Kemudian di sini operasi ambil data ya, author with book ya sama dengan author with book ya, find author ID ya. Kemudian kita coba tampilkan di sini ya, echo author ya, author with book name ya, kemudian pindah baris, echo book ya, kemudian pindah baris ya. Kemudian kita buat sebuah perulangan menggunakan for each ya, author with book as book ya, echo ya, kemudian book title ya, kemudian book publication date ya. Kemudian kita coba update dan hapus data ya. Untuk update author name George Orwell updated ya. Kemudian author save ya. Kemudian berikutnya kita coba hapus data ya. Jadi nanti untuk mengupdate cukup author name-nya diisi dengan data yang baru ya. Untuk hapus langsung panggil saja fungsi delete ya, author langsung delete seperti ini ya. Nah, penjelasan mengenai kode tadi ya, lebih lanjut ya. Yang pertama untuk bootstrap filenya, ini mengatur koneksi database menggunakan capsule. Kemudian boot eloquent ini digunakan secara global. Kemudian untuk model eloquentnya, ini adalah model author dan book mewakili tabel di database. Kemudian relasi autornya, books adalah one to many. Kemudian relasi booknya, author adalah many to many. Sementara untuk operasi CRUD-nya ya, yang pertama create, ini data baru ditambahkan dengan model create. Kemudian read, ini data diambil menggunakan model with untuk mengambil relasi. Selanjutnya update ya, data diubah dengan memodifikasi atribut dan menyimpannya. Serta delete, data dihapus menggunakan metode delete ya. Nah, selanjutnya ya, struktur tabel yang dihasilkan nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada tabel author ya, dengan tipe data, struktur data maksudnya ya, nanti ada ID ya, auto increment primary key, kemudian ada name ya, varchar, kemudian berdate ya, ini tipenya date ya, kemudian create add ya, ini adalah timestamp ya, kemudian updated add ya, ini adalah timestamp juga ya. Kemudian untuk tabel books-nya nanti ada ID ya dengan auto increment dan primary key ya, kemudian ada title-nya varchar ya. Kemudian publication date ya, tentu date ya. Kemudian create add-nya timestamp ya. Kemudian updated add ya, ini timestamp juga ya. Kemudian reference authornya ini ID ya, dan delete on cascade ya. Jadi mengikuti delete sesuai dengan authornya di sini. Kalau authornya delete nanti dia ikut terhapus ya. Nah, kita bahas di sini selanjutnya adalah keuntungan dari eloquent ya, dari yang tadi kita sudah bahas ya. Yang pertama mudah dipahami ya daripada Java ya. Saya sendiri terus terang ya lebih mudah memahami eloquent tadi ya daripada Java Hibernate ya. Sintaknya yang intuitif untuk operasi database. Kemudian relasi data. Relasi antar tabel dapat dikelola langsung dari model ya. Selanjutnya abstraksi ya. Query SQL ditangani secara otomatis juga. Selanjutnya integrasi Laravel ya. Mudah sekali diintegrasikan jika proyek berpindah ke Laravel juga ya. Nah, dari serangkaian pembahasan tadi ada sejumlah kesimpulan ya yang dapat kita buat. Yang pertama, efisiensi pengelolaan data. ORM mengurangi kebutuhan penulisan query SQL secara manual dengan menggantikannya menggunakan metode pemrograman berorientasi objek. Hal ini mempercepat pengembangan dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan basis data. Kemudian yang kedua, kemudahan pemeliharaan dan skalabilitas. Dengan ORM, struktur basis data dapat langsung terintegrasi dengan kode program.
Relasi antar tabel seperti one to many atau many to many dapat diatur melalui model, membuat sistem lebih mudah dipahami dan dimodifikasi. Kemudian kompleksitas antar basis data. ORM memungkinkan pengembang untuk berpindah ya antar jenis database MySQL, PostgreSQL ataupun SQLite ya. Dengan perubahan minimal pada konfigurasi tanpa perlu menulis ulang kode logika data. Jadi ini yang kaitannya kalau kita menggunakan database yang mungkin beragam ya, itu nanti akan sangat berguna ya. Sementara untuk yang ini ya nanti sebenarnya kalau menurut saya sih relatif ya, karena kita mau meninggalkan SQL sementara kita juga harus mempelajari ORM itu sendiri ya. Sementara SQL sendiri ya banyak diterapkan di hampir semua database ya. Ini yang disebutkan di sini menggunakan SQL semua ya. Yang tidak menggunakan SQL itu MongoDB ya. Kemudian dukungan relasi kompleks juga ya. ORM mendukung relasi kompleks antar entitas seperti nested object dan pewarisan data. Ini menjadikannya alat yang ideal untuk aplikasi modern yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan data. Nah, selanjutnya ada sejumlah latihan, silahkan teman-teman coba kerjakan, ini kuis saja ya. Dan sebagai elaborasi teman-teman untuk meningkatkan pemahaman ya. Yang pertama nanti diminta untuk representasi objek ke tabel. Soalnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang kedua diminta untuk mendesain database dengan pewarisan. Nah, nanti soalnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang ketiga query dengan ORM ya. Nah, detailnya nanti silakan dibaca saja, materinya juga sudah dibagikan. Kemudian yang keempat ya studi kasus dunia nyata ya. Nanti silakan coba dibaca detailnya dan menjadi bahan diskusi di kelas. Oke, kurang lebih materinya seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.